Indonesia. Tunjukkan bakat. Baik, ini mumpung ada Ayu Azari, kita mau ajak ngobrol juga. Udah lama Ayu Azari belum ketemu tatap muka secara langsung sama Lukman, tapi kita dengar suaranya aja. Halo Lukman. Halo? Mana Lukman? Masih ada nggak? Kurang ada di floor suaranya. Halo? Nah, Hai. tapi kecil, gedein boleh nggak suaranya? Halo? Nah, Halo? ya benar. Lukman lagi Oh, sama harus- Medina atau lagi sendiri atau lagi di mana Lukman? Iya, aku kebetulan sedang dengan Medina. Oke, Lukman, terkait pemberitaan kemarin ya, postingan Medina gitu kan, ada dugaan ada di sinilah, di dahi atau apa gitu. Kita jadi bertanya-tanya, itu ada apa sih sebenarnya Lukman? Ada apa antara dirimu dan Medina sebetulnya? Betulkah ada terjadi KDRT? Ya, sebenarnya sih kalau aku sama Medina sih, ya namanya dalam berumah tangga ya, pasti tentu ada satu masalah, itu pasti. Itu yang pertama. Yang kedua juga perlu diketahui di sini saya menikahi Medina. Medina ini juga kan seperti yang diketahui kan juga sedang berobat juga mengenai bipolarnya itu gitu. Jadi kan kalau bipolar itu kan seseorang yang mempunyai perubahan suasana hati secara drastis ya gitu ya. Saya kurang bisa menyampaikan dengan bahasa dokter, tapi dia suasana hatinya tuh bisa nanti happy, dia bisa manik, dia bisa nanti dalam keadaan depresi gitu. Tetapi itu semua bukan satu hal yang buruk ya, bukan ya. Orang-orang rata-rata yang mempunyai bipolar ini rata-rata mereka itu cerdas gitu ya, impulsif, mempunyai percaya diri yang sangat tinggi gitu ya, sehingga memang kita ketahui ya Medina di usianya yang masih sangat-sangat muda, dia sudah ya bisa dikatakan sebagai orang yang apa ya, anak muda yang berprestasi, yang bekerja, nah, ada bisnisnya juga. Tapi di sisi yang lain, Medina juga ketika suasana moodnya apabila ada pressure, apabila ada tekanan, dia secara impulsif atau secara tanpa pikir panjang, dia bisa melakukan suatu hal-hal yang tidak biasa gitu. Jadi memang saya di sini sebagai suami, orang yang lebih dewasa dari Medina, ya itu adalah suatu ujian juga buat saya, sabaran buat saya juga untuk menjaga Medina dan membuat Medina menjadi tenang. Oke. Sekarang Itu Medina aja. lagi ada di sebelah, boleh aku menyapa Medina? Hai Medina. Boleh. Ini Medina nih, Mbak Penny Rose. Hai Medina. Halo Kak. Hai Medina, kamu gimana kabarnya hari ini? Baik Kakak. Baik ya. Sama Lukman udah baikan, udah sayang-sayangan lagi. Selalu sayang kayaknya Medina sama Lukman. Alhamdulillah udah Kakak. Iya. Jadi keadaannya Aku mau nyapa juga. Apa kabar Ini ada Teh? Alia. Sehat ya? Baik Kak. Aku di Jakarta nih. Oh, lagi di Jakarta. Aduh, kenapa nggak mampir? Iya, habis bentrok ada acara juga nih. Oke, ya udah kita mau ditraktir di mana deh kita ya. Kafe ini kita katanya nyusul ya ke Medina. Bandung. Kenapa? Kafe ini katanya mau ke Bandung, main Ya. ke rumah. Oh iya benar juga sih. Ya bolehlah kita ketemu di tengah-tengah di mana aja boleh. Di Bandung aja ya. Katanya mau Baik-baik konten. ya. Teh Medi sama Lukman baik-baik Semoga ya. sehat-sehat terus Iya, ya Kak. kalian berdua ya. Terima kasih Iya. loh atas waktunya dan klarifikasinya. Ya Sama-sama. mudah-mudahan semuanya menjadi semakin baik. Amin, Terima amin. kasih. Amin. Ya, sama Kak. Oke, ya dengan Tuh dengar kan, suaranya. lebih enak kalau dijawab Iya, bener sih. sendiri. Kan aku kan bukan jubirnya. Iya, iya. Ini kakaknya, bukan jubirnya. Iya, iya. Yang berikutnya Q&A itu tentang Ayu Azari lagi yang udah LDR setahun katanya. Oh, Sudah 14 setahun tahun lebih. nikah sama Mike Tramp, orang Lebih. bule yang beda culture. Aku nikah sudah Lebih dari 14? udah mau 18 tahun. Wow. Katanya ini 2003. gara-gara pandemi sempat LDR.
Kebetulan Mike pulang perasaan baru hari kemarin pas mau pandemi bulan Maret gitu ya. Nah Aprilnya dia mau tur Amerika, katanya pandemi nggak bisa kemana-mana. Terus Desember mau datang ke sini, sini tutup. Iya. Juli juga masih tutup. Nah sekarang mau datang dianya kerja, jadi ya nggak apa-apa lah. Jadi ketemu di mana nih? Ketemu di itu aja virtual, Oh telepon. ya, kirain ketemu di pengkolan depan kayak. Gimana tapi menjaga hubungan ya, menikah udah lama 18 tahun, komunikasi itu lewat virtual itu cukup. Enggak Masih lah, cemburu-cemburu gitu ada nggak sih? dulu kali ya waktu baru-baru gitu. Sekarang? Sekarang kan udah ada anak 2, aku juga fokus saving the energy untuk anak 2 dan anak-anak yang lain. Dulu juga ya cemburu banget sih enggak, cuma kadang-kadang suka bete aja kalau dia lagi tur. Oh gitu ya, karena lama. Nggak jawab telepon. Dia kemarin kenapa nggak jawab telepon? Terus dia langsung telepon aku, ini aku udah di depan panggung, udah di panggung gitu. Terus ada siapa di situ? Oh iya, dia langsung Di video call, foto. foto. Iya, langsung di foto nih pakai bikini semua katanya. Karena pas di Miami gitu atau di Florida kan penontonnya summer gitu. Aku langsung, udah. Gitu. Tapi Tapi bercanda. Tapi yang bikin tenang adalah karena komunikasi, kapanpun dia telepon, dia diminta telepon dia telepon. Iya, dia sangat mengerti untuk mengayomi keluarga. Itu kuncinya sampai 18 tahun. Iya. Atau karena jarang ketemu itu makanya bisa Bukan, 18 tahun. sering datang, Oh. kita sering ketemu. Sering ketemu juga ya. Kayak gitu kan. Ya kan kalau jarang ketemu jadi kangennya sering kangen gitu ya kan. Malah kalau kan kadang-kadang malah jadi tambah banyak. Kalau jarang ketemu malah udah kebablasan, udah males kan. Tapi karena yang paling penting hubungan itu ininya apa ya, tidak terputus komunikasi. Komunikasi tidak terputus. Di manage dengan baik dan benar. Iya. Ini 18 tahun ini pengantin baru. Iya. Congratulations. Belajar lagi ya. Pantas Kita tambah masih kenal lagi, masih cantik. ada Q&A lagi. Buka Q&A buat siapa? Ike, Mbak Ike. Apa tanggapan Ike Nurjanah tentang pelakor? Dan menurut Mbak Ike, jika ada satu pasangan dalam rumah tangga berselingkuh, apakah karena ada yang salah dalam rumah tangga tersebut? Makanya salah satu cari ya. Ini buat tanya berdua aja nih, masalah pelakor. Kenapa kira-kira di dalam rumah tangga ada yang selingkuh? Apakah itu salah dianya atau salah ada sesuatu di dalamnya? Ayo jawabannya. Mikir dulu nih. Ujiannya esai. Esai banget. Ini pertanyaan yang banyak sebenarnya, pertanyaan seperti ini kan banyak. Cuman maksud aku memang sesuatu intinya adalah sesuatu itu terjadi karena ada sebab akibat ya. Nah itu antar mereka aja yang tahu kenapa itu terjadi. Jadi kadang Macem-macem. nggak bisa digeneralisir karena dia memang dia sendiri emang hobinya begitu atau ada sesuatu macam-macam beda-beda gitu. Beda-beda sih. Mbak Yu mau nambahin? Biasanya kalau selingkuh itu udah sifat sih ya, bawaan. Oh iya gitu ya. Iya, menurut aku. Aku teorinya gitu. Iya. Ada yang sifatnya Iya, kebawaan. makanya kita ada Iya, cara yang lain. Iya, nggak bisa. Ya emang ada sebab akibat. Tapi kalau dia orangnya setia ya setia aja. Oh, walaupun Iya nggak? godaan itu pasti ada. Jadi ya kita nggak pernah tahu lah. Tapi yang jelas perselingkuhan itu bisa berdampak buat pasangannya. Pasti. Atau keluarga gitu ya. Ya nggak boleh lah ya. Ya nggak boleh gitu kadang. Nggak boleh ketahuan maksudnya. Lucu terakhir. Kalau Jangan boleh ketahuan. ketahuan. Nah kita mau berbicara sama satu bintang tamu aku lagi. Ini juga seorang perempuan yang dia pernah juga bercerita bahwa dia juga mengalami yang namanya dia juga dengan bipolar gitu ya, kemudian juga ada eating disorder juga, ada anoreksia juga, mengalami anxiety disorder juga gitu ya. Nah ini sekarang dia dalam keadaan hamil dan nggak boleh minum obat. Bagaimana pengaruhnya terhadap dia saat ini begitu ya? Kita lihat profilnya Serelia Raisa. Serelia Raisa, artis berusia 24 tahun yang mengawali karir sejak usia 3 tahun dan mulai membintangi FTV sejak 2006 ini pernah viral pada Oktober 2019 karena berhijrah padahal sebelumnya mengaku suka berpesta, pecandu alkohol, dan agnostik. Pemain monyet cantik 2 ini mengaku memiliki 5 gangguan mental yaitu bipolar disorder, anxiety disorder, borderline personality disorder, binge eating disorder, dan anorexia disorder. Hingga pernah mencoba mengakhiri hidup saat berusia 5 tahun. Semasa hidupnya, Serelia mengaku susah mendapat teman curhat dan merasa tidak disayang orang tua.
15 Oktober kemarin, Sheryl mengumumkan kehamilannya, namun mengaku jantungnya berdebar karena Sheryl termasuk orang yang tertutup dan menjaga kesehatan mentalnya hingga banyak artis seperti Dinda Hau, Agatha Valerie, serta Riza Shahab mengucapkan selamat dan netizen kaget karena Sheryl tidak pernah memposting pernikahan dan suaminya. Bagaimana cara Sheryl Raisa menghadapi gangguan mental yang diidapnya? Dan apa alasannya tidak mempublikasikan tentang pernikahan dan suaminya? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Selamat ya. Oke, baik, sudah bersama Sherylia ya. Kita Google Me dulu. Sherylia Raisa, bunyinya kalau lagi di Google adalah set hamil. Karena kemarin juga baru posting ya, kamu USG-nya. Tapi di sini juga kamu bilang bahwa kamu sebelum memutuskan untuk memposting bahwa kamu sedang hamil hasil USG ini juga kayak deg-degan gitu, khawatir, banyak khawatirnya karena kamu tidak ingin menjadi pusat perhatian, takut menjadi tekanan mental buat kamu. Betul. Betulkah seperti itu? Iya, betul. Tapi akhirnya apa yang membuat kamu memutuskan untuk posting ini? Kayaknya lama-lama juga karena aku tuh emang gak ada alasan untuk nutupin sebenarnya. Jadi lama-lama juga kelihatan dan ujung-ujungnya malah nanti ditanya ini itu karena dari suami sebenarnya ada juga followers aku yang udah follow Suami. Jadi udah mulai banyak komentar ini itu gitu. Jadi mendingan ya udah posting aja. Iya, posting aja. Nah, kabarnya di dalam kehamilan ini kamu nggak boleh minum obat yang biasa kamu konsumsi untuk Iya, mengatasi betul. mental illness kamu gitu. Nah, efeknya apa? Selain berikut ini, jangan kemana-mana, tetap di Rumpi.